kerajaan dan bukti kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah, bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, kota kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram dari sebutan lama kota Yogyakarta. Mataram kuno, terutama dalam konteks Pulau Jawa, memiliki beberapa raja yang berpengaruh selama masa kejayaan. Berikut nama raja pada Mataram kuno. 1. Sanjaya, berkuasa pada abad ke-8. Raja Sanjaya adalah salah satu pendiri dinasti Sanjaya yang memerintah Mataram pada awal masa kejayaan. Mereka terlibat dalam pembangunan Candi Borobudur. 2. Rakai Panangkaran, berkuasa pada abad ke-8. Salah satu penguasa awal Mataram kuno yang terlibat dalam pembangunan Candi Borobudur. 3. Dharmawangsa, berkuasa pada abad ke-10. Raja Dharmawangsa adalah salah satu penguasa Mataram yang memerintah selama periode kejayaan di awal abad ke-10. Ia terlibat dalam membangun Candi Prambanan. 4. Sriwijaya Maharaja, berkuasa pada abad ke-10. Seraja yang menciptakan prasasti Kelurak yang menyebutkan pendirian Candi Prambanan. 5. Sultan Agung Hanyokrokusumo, berkuasa pada abad ke-17. Penguasa Mataram Islam yang terkenal juga sebagai Sultan Agung. Ia memimpin Mataram menuju puncak kejayaan dan terlibat dalam pembangunan kompleks keraton dan masjid agung di kota gede. Sistem kehidupan politik kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi di dalam mengatur segala urusan kerajaan. Raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi, sesuai dengan konsep kosmogonis yang berkembang pada masa Hindu dan Buddha. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor agraris. Wilayah kerajaan Mataram kuno dikelilingi pegunungan dan koi-koi besar. Hal itu membuatnya memiliki tanah yang subur sehingga dapat menjalankan kegiatan pertanian. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno cenderung bergerak di bidang pertanian. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Selain bertani, mata pencaharian pokok masyarakat Mataram kuno sebagai pedagang dan perajin. Kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno. Masyarakat Mataram kuno terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Stratifikasi sosial masyarakat Mataram kuno juga bersifat rumit dan saling berhubungan. Sebagai contoh, ada kasta Ksatria yang bisa menjabat sebagai pejabat agama di tingkat pusat dan menjadi partapa yang hidup di sebuah biara. Menurut catatan Cina, ibu kota Mataram kuno dikelilingi tembok yang terbuat dari batu bata dan kayu. Di dalamnya terdapat istana, tempat raja dan keluarganya tinggal, serta para pelayan kerajaan. Pada kejayaan Mataram kuno merujuk pada periode di mana kerajaan Mataram mencapai puncak kekuasaan dan prestasi budaya. Kerajaan Mataram kuno terutama terkenal di wilayah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, dan memiliki beberapa periode kejayaan yang berbeda. 1. Mataram kuno sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Pada masa ini, Mataram kuno mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan dinasti Sailendra dan Sanjaya. Mereka terkenal karena kontribusinya dalam pembangunan candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang menjadi bukti kemajuan seni dan agama Hindu-Buddha pada saat itu. 2. Mataram kuno sekitar abad ke-16 sampai ke-17 Masehi. Pada periode ini, Mataram kuno mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan dinasti Mataram Islam, terutama di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kerajaan ini memperluas wilayah, membangun infrastruktur, dan mencapai kemajuan dalam bidang seni,
budaya, dan militer. Salah satu prestasi terkenal adalah pembangunan kompleks keraton dan masjid agung di kota gede. Periode kejayaan Mataram kuno mencerminkan kemajuan dalam bidang seni, arsitektur, agama, dan politik di wilayah tersebut pada saat itu. Hal ini memberikan warisan budaya yang kaya dan mempengaruhi perkembangan budaya di Indonesia hingga saat ini. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno dimulai pada tahun 1080, di mana terjadi peristiwa bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Akibatnya Kerajaan Mataram kuno pun mulai goyah. Untuk mengantisipasikan keruntuhan, Puk Sindok langsung memindahkan kekuasaan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain bencana alam, faktor internal yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Mataram kuno yaitu perebutan kekuasaan di antara keturunan raja-raja. Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra.